Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kata pembuka ini sering diucapkan oleh Cak Nur. Dan ini adalah satu pembuka yang telah saya kenal sejak kecil di pengajian ibu saya. Artinya segala puji kepada Allah Tuhan yang menguasai alam, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan juga urusan keduniaan serta urusan agama. Doa dan keselamatan semoga terlimpah kepada para nabi, pada Rasulullah yang termulia, keluarganya, para sahabatnya, dan semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, ini adalah satu kehormatan untuk saya bisa mengenang kepergian Cak Nur. Dan karena terpaut usia, saya hanya pernah mengenalnya dalam beberapa momen kecil dan akan merefleksikan momen itu untuk mengenang peninggalan-peninggalan yang kekal dari almarhum. Refleksi itu akan saya beri judul Meminjam Cak Nur. Menyegarkan kembali pemikiran Cak Nur tentang kebebasan individu dan keadilan sosial. Suatu hari di bulan Mei 2004, saya diajak oleh almarhum Munir untuk bertemu Cak Nur di Bilangan Kebayoran Baru. Kami mencemaskan ketika itu pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendro Priyono, dalam satu rapat Komisi 1 di DPR tanggal 25 Mei. Di rapat tertutup itu, BIN memeberkan 20 lembaga swadaya masyarakat yang mengganggu keamanan. El-Sham Papua, Kontras, dan juga International Crisis Group yang juga dipimpin oleh aktivis hak asasi manusia. Ini momennya. 2 hari kemudian, usai rapat kabinet, Kepala BIN mengatakan, rapat koordinasi intelijen menilai bahwa Sidney Jones, yang pernah memberikan memorial lecture untuk Cak Nur, adalah, atau siapapun juga orang Indonesia yang merugikan bangsanya sendiri, yang menjual untuk dapat uang, kita catat dulu. Bukan kita biarkan. Kalau Anda lihat di dalam layar di sana ada kutipan Tempo di pojok kanan atas, di mana Kepala BIN mengatakan bahwa kita harus mengambil tindakan. Cak Nur membacakan pernyataan yang sempat saya ikut mengetiknya. Judulnya, Pernyataan Kepala BIN, Hidupkan Kembali Mesin Represi. Ia membukanya dengan rasa syukur. Demokratisasi Indonesia berjalan dengan baik. Pemilihan legislatif 5 April sebelumnya juga sukses. Dan ini, pernyataan Kepala BIN, menunjukkan bahwa rakyat lebih matang dan cerdas ketimbang yang digambarkan oleh Kepala BIN, oleh pejabat itu, kata Cak Nur. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, katanya lagi, merupakan kebangsaan, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Kompas memuat judul Pernyataan Kepala BIN dinilai hidupkan kembali mesin represi. Tegas. Tempo juga tidak kalah tegas. Judulnya, Cak Nur kecam pemerintah karena intimidasi LSM. Ada pula Tempo yang berjudul, Cak Nur adukan Hendro Priyono ke DPR besok. Dan Kepala BIN menyatakan mereka yang membela Sidney Jones membahayakan NKRI. Kompas memuat judul Pernyataan Kepala BIN. Nah, kisah itu merefleksikan kepekaan Cak Nur, merefleksikan solidaritas Cak Nur saat pembela-pembela HAM disudutkan. Dan itu juga mencerminkan keberanian intelektual Cak Nur. Bersuara, bertindak, melaporkan Kepala BIN, mendatangi DPR keesokan harinya, dan mengatakan, jangan kita melangkah mundur, katanya. Meskipun saat ditanya pers, kemana Cak Nur akan melapor, ke komisi mana Cak Nur akan melapor, ia menjawab ringan, pokoknya ke komisi yang menangani masalah ini.
Dalam iklim politik saat ini, keberanian intelektual seperti Cak Nur sangat dibutuhkan. Sebab banyak sekali pembela HAM di sektor kebebasan individual, di sektor keadilan sosial yang terus disudutkan. Dan keberanian Cak Nur menjadi penyeimbang saat mereka berurusan dengan badan-badan keamanan. Baik TNI, Polri, atau intelijen negara yang meski tidak lagi dipimpin oleh militer, dipimpin oleh polisi dengan latar belakang kontroversial dan syarat politik partisan. Dari jejak Cak Nur, kita bisa menemukan salah satu jawabannya. Pejabat negara menuduh pembela HAM telah menjual bangsa, merugikan kepentingan bangsa. Pertanyaannya adalah, dari mana asal-muasal pola pikir yang menghadap-hadapkan rasa kebangsaan dengan hak asasi manusia? Dan ada satu lagi tuduhan yang kerap kali diarahkan kepada para pembela HAM, yaitu HAM adalah produk Barat dan menghadap-hadapkan HAM dengan Islam. Bagaimana sebenarnya Cak Nur memandang hak asasi manusia? Apa saja pemikiran-pemikirannya? Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memulai dari pertanyaan yang pertama. Dari mana asal-muasal pola pikir yang memperhadapkan rasa kebangsaan atau nasionalisme dan hak asasi manusia? Tuduhan itu menjual bangsa, merugikan kepentingan bangsa, bukan jatuh dari langit. Dalam sejarah dunia, selalu ada serangan pada universalitas HAM, dan tidak terkecuali di dalam sejarah Indonesia. HAM dianggap produk Barat, ideologi asing, dan paham individualisme Barat yang tidak ada di dalam struktur masyarakat Indonesia. Meminjam David Boschier tahun 2015 dalam bukunya, bahwa anggapan itu berakar dari setidaknya dua jenis paham solidarisme. Integralisme konservatif Supomo yang anti pencerahan, dan yang kedua adalah populisme radikal Soekarno, kolektivisme revolusioner sayap kiri. Nah, kedua pandangan ini sebenarnya telah disanggah oleh pandangan sosial demokrat seperti Muhammad Hatta, tetapi paham itu dihidupkan lagi di masa Orde Baru melalui indoktrinasi berskala nasional dan jejaknya belum juga hilang hingga saat ini. Mari sejenak menengok ke belakang. Dalam sebuah forum perumusan konstitusi, Supomo, seorang profesor hukum adat, menyampaikan visi negara integralistik. Ia membayangkan sebuah negara yang di dalamnya terdapat harmoni antara penguasa dan yang dikuasai. Di dalam negara yang berprinsip integralis itu, kata Supomo, tidak diperlukan adanya hak-hak politik, apalagi pemisahan kekuasaan atau pembedaan masyarakat dan negara. Itu jawabannya ketika diprotes oleh satu-satunya anggota perumus konstitusi yang perempuan, Maria Ulfa. Pemerintahan Orde Baru pada bagiannya mengklaim telah menyelamatkan Indonesia dari ideologi asing itu melalui indoktrinasi skala nasional sejak tahun 78. Dan satu dasawarsa kemudian, Orde Baru mengembangkan teori yang koheren bahwa Indonesia menganut paham negara integralistik dengan dua premisnya. Yang pertama, teori negara integralistik merefleksikan pola-pola organisasi sosial dan politik yang asli dari Indonesia. Dan yang kedua, ide-ide Supomo adalah spirit dari Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto pada masa Orde Baru dalam pidato kenegaraan Agustus 1979 mengatakan, dalam pemerintahan dan masyarakat Pancasila, kita tidak akan memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme, maupun totalitarisme. Dan karenanya, kita tidak heran jika pada 1980-an, seperti dijelaskan oleh Fedi Hadis dan Richard Robinson, Orde Baru mengekang kebebasan sipil dengan cara membenturkan individualisme demokrasi liberal dan kolektivisme demokrasi Pancasila. Dan sebagaimana dicatat oleh David Boschier dalam karya Illiberal Democracy in Indonesia, The Ideology of a Family State, kedua teori itu sebenarnya sudah disanggah oleh Marsilam Simanjuntak sebagai sebuah pemutarbalikan sejarah.
Pada risalah perdebatan Majelis Konstituante, menurut Marsilan, Supomo sudah dikalahkan oleh paham kedaulatan rakyat yang akhirnya merumuskan konstitusi yang demokratik beserta jaminan hak-hak politik. Dari Boshier, David Riffe, atau Marsilan sebenarnya kita melihat bahwa dimensi paradoks telah ada di dalam konsep Supomo. Dan meskipun dia mengklaim bahwa negara integralistik yang sangat anti pada individualisme atau yang tidak perlu hak-hak politik itu, meskipun diklaim sebagai asli Indonesia, pada kenyataannya konsep negara integralistik itu berakar dari para pemikir Jerman, mulai dari Friedrich Hegel sampai dengan Adam Muller. Sebagaimana diakui juga oleh Supomo. Dengan kata lain, pemikir asing, pemikir barat. David Boshier mencatat perumusan konstitusi itu berjalan di dalam kontrol. Supomo adalah pangreh praja Jepang. Dan badan yang dibentuk itu juga dibuat oleh Jepang. Bagi David Riffe, selain berasal dari desa-desa yang memiliki keyakinan mistis tentang Kaulo dan Gusti, mikrokosmos, makrokosmos, Tuhan dan manusia, atau harmoni antara penguasa dengan rakyat, sebenarnya ide Supomo ini dipengaruhi oleh prinsip filsafat Jepang yang sangat aristokratik. Bukan barat, timur, tetapi tetap asing. Dan harus dimaklumi bahwasanya perumusan identitas nasional bukanlah proses yang statis dan insular. Sejarah intelektual Indonesia misalnya, termasuk di dalamnya polemik kebudayaan yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan, mengajarkan kita bagaimana gagasan-gagasan kebudayaan yang lahir di barat atau lahir di timur dipersoalkan, diperdebatkan, dan kemudian disintesakan menjadi apa yang kita sebut sebagai kebudayaan nasional. Kebebasan individu dan humanisme universal menjadi bagian dari proses pencarian identitas itu. Dalam tingkat global, itu ditegaskan berkali-kali oleh Muhammad Arkhun ketika dia bicara tentang humanisme. Dan dengan sintesa semacam itu, masih relevankah sebenarnya kita mempersoalkan apa yang barat dan bukan barat, apa yang timur dan bukan timur. Dan sampai di titik ini jelas bahwa anggapan HAM itu adalah ideologi yang asing, sepenuhnya asing, adalah kekeliruan, sesat pikir, dan juga ahistoris. HAM adalah bagian dari identitas serta semangat kebangsaan kita. Dan karena itulah ketika memprotes Kepala Badan Intelijen Negara, Cak Nur mengatakan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Ada satu tuduhan lagi tentang pembela HAM yang dianggap anti-Islam karena alasan individualisme juga. Gitu ya. Dan di sini saya ingin membahas pertanyaan itu, bagaimana Cak Nur sebenarnya memandang hak asasi manusia? Selain kebebasan itu universal, apa saja sebenarnya pemikiran Cak Nur? Kalangan Muslim yang eksklusif membawa tantangan tersendiri. Gitu. Dalam catatan Boshier, sejak 2002-2005 ada gejala Islamis di partai-partai nasionalis. Ada politik akomodasi dari pemerintahan saat itu yang kemudian mengakomodir ortodoksi agama dan berbuah pada fatwa yang ultra konservatif dan menyiram bensin pada intoleransi. Konservatisme Muslim di perkotaan dari beragam, termasuk beragam kelas sosial, mulai kembali menengok partai Islam yang puritan. Angkanya mulai naik seperti yang terakhir. Dan saat aktivis HAM mengingatkan bahwa sikap-sikap eksklusif dan sektarian semacam itu bisa mengarah pada pelanggaran HAM, mereka dengan galak mengatakan HAM itu produk barat, asing, dan sekarang menjadi bertambah asing. Jadi bagaimana sebenarnya Cak Nur kalau kita tanya untuk menjelaskan ini, kalau kita lacak pemikiran-pemikirannya itu? Saudara-saudara sekalian, dalam Cak Nur, Islam mengajarkan tentang hal-hal yang pokok. Setidak-tidaknya 5 hal pokok tentang prinsip-prinsip itu. Ad-daruriyah al-khamsah, tentang hak asasi manusia, al-hukukul insan, yang wajib dijaga oleh setiap individu manusia. Baik itu penghormatan hak untuk beragama, hifdzun ad-din, atau penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu, hifdzun an-nafs wa al-'ird. Penghormatan atas kebebasan akal dan pikiran, hifdzun al-aql.
atau keharusan untuk menjaga keturunan, hifzun an-nasl, atau penghormatan terhadap harta benda, hifzun al-mal. Di dalam ajaran Islam, kata Cak Nur, kebebasan individual bersifat universal dan dia bukan produk barat. Dia tidak berlawanan dengan Islam. Tulisan-tulisan Cak Nur tentang hak asasi manusia merujuk pada Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Di antaranya adalah pesan-pesan Nabi Muhammad SAW tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan. Ad-dima wa al-amwal wa al-a'rad. Dan itu dikenang sebagai pidato yang terakhir, khutbatul wada. Pidato inilah yang sebenarnya sering juga diingatkan oleh Cak Nur sebagai satu pesan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal. Pada tahun 1992, setahun sebelum Cak Nur menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk 5 tahun lamanya, di dalam buku Islam, Doktrin, dan Peradaban, ia menulis, hak yang mengandung makna kebebasan itu ialah milik paling berharga dari manusia. Dan ia menyebut adagium di dalam bahasa Arab, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kebebasan. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menunaikan kewajiban. Hak perorangan atau hak individu, kata Cak Nur, berpangkal pada prinsip bahwa manusia akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhannya di hari kemudian, di hari perhitungan, yaumul hisab. Dan konsepsi ini ditemukan pada ayat-ayat suci. Sebut saja misalnya surat An-Najm. Saya bisa tunjukkan ada banyak surat yang disebut oleh Cak Nur. Salah satunya dikatakan bahwa belum pernahkah ia, manusia, perorangan manusia, individu manusia, mendapat keterangan tentang apa yang ada dalam lembaran-lembaran suci Musa, lembaran-lembaran suci Ibrahim yang setia, bahwa tidak seorang pun penanggung beban, penanggung dosa akan menanggung beban atau dosa dari orang dan dari manapun juga. Dan bahwa manusia tidak mendapat sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya itu akan diperlihatkan dan kemudian akan dibalas dengan sepenuh-penuhnya balasan. Dari banyak ayat suci, Cak Nur meyakini kebebasan berorangan di dalam universalisme Islam, di dalam kemodernan universalisme Islam, bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bisa dituntut, tidak boleh dituntut kecuali atas perbuatannya sendiri. Manusia, kata Cak Nur, memilih sendiri secara bebas keyakinannya tentang apa yang benar dan apa yang baik. Di situ Cak Nur melakukan liberalisasi terhadap manusia, melepaskan atribut-atribut identitasnya. Dan jika pilihan bebas itu tidak ada, kata Cak Nur, tidak mungkin ada firman yang menegaskan tanggung jawab manusia atas perbuatan masing-masing. Pandangan teologis Cak Nur semacam ini tentang kebebasan tentu saja tidak lahir dari penafsirannya atas teks-teks keislaman semata, tetapi juga dari sejarah panjang peradaban Islam dan persentuhannya dengan Helenisme. Dan tanpa jelas pengaruh cara berpikir kaum Mu'tazilah yang menghidupkan kembali paham Qadariyah melalui rasionalisme Yunani pada gagasan Cak Nur mengenai kehendak bebas atau kebebasan untuk berkehendak, free will atau freedom of conscience. Dan pandangan Cak Nur, saya kira, sejalan dengan pandangan-pandangan para pemikir Islam yang memajukan universalisme Islam. Dan itu antara lain adalah Abdullah Ahmad An-Naim, Mas'ud Badrin, dan juga Abid Al-Jabiri, yang terus menyegarkan pemikiran Islam dan hak asasi manusia di dalam kehidupan yang modern. Bagi An-Naim, hak asasi manusia sejalan dengan gagasan universal untuk memuliakan martabat manusia. Bagi Badrin, peremajaan pemahaman Islam sejak abad ke-19 menuju penyelarasan hak asasi manusia. Al-Jabiri, pada sisi yang lain, menegaskan Islam dan hak asasi manusia bersandar pada kemanusiaan universal. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak benar hak asasi manusia itu produk barat. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan keselarasan Islam dengan hak asasi manusia, saya kira meminjam istilah Pak Greg Barton dan juga Pak Greg Philly
itu tidak lebih dari sebuah kemandekan intelektual. Saudara-saudara sekalian, pandangan Cak Nur tentang hak asasi manusia tidak terbatas pada aspek kebebasan politik atau political freedom, tetapi juga ia bicara tentang aspek keadilan sosial dari hak asasi manusia. Nah, dalam konteks keadilan sosial ini, dan di dalam perspektif HAM, keadilan sosial adalah pencapaian hidup manusia untuk menjalani hidupnya secara bermartabat. Dan hidup bermartabat artinya tiap manusia secara individu atau sebagai bagian dari masyarakat dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah kita ratifikasi. Termasuk di dalamnya hak atas pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, identitas kebudayaan, dan masih banyak lagi. Keadilan sosial menurut Cak Nur ialah cita-cita Islam, dan bukan hanya cita-cita Islam, tetapi juga cita-cita dari agama-agama. Cak Nur menulis, saya kutip, agama-agama pun meletakkan cita-cita mewujudkan keadilan sosial itu sebagai salah satu ajaran pokoknya. Dan Islam tidak dikenal sebagai agama yang amat berbicara, yang banyak berbicara tentang pembelaan terhadap kaum miskin, serta tentang persamaan mutlak antara sesama manusia. Dan etika Kristen, kata Cak Nur, telah memberikan ilham bagi banyak pikiran tentang kemanusiaan di dunia barat. Begitu pula ajaran agama Hindu. Ia telah melahirkan putra-putra kemanusiaan yang besar. Di antaranya adalah Bapak India Merdeka, Mahatma Gandhi. Pandangan Cak Nur menegaskan kepada kita persamaan hakikat agama-agama, hakikat kebajikan agama-agama, Islam, Kristen, atau Hindu dan Bahai. Dan itu adalah ajaran keadilan sosial dan persamaan mutlak antara setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam kesetaraan gender. Baik Muslim atau non-Muslim dalam kesetaraan sebagai warga negara dan sebagai warga dunia. Baik dia sebagai orang Cina atau sebagai orang Arab, apakah dia seorang Baba Liong atau seorang Habib. Persamaan derajat manusia dapat kita terjemahkan dari ajaran tauhid di dalam Islam. Tidak ada yang bisa dipertuhankan selain aku, selain Allah. Dan tidak pun anak, jabatan, atau status perkawinan. Dan kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, baru bisa dikatakan bertauhid kepadanya jika kita melihat manusia di dalam persamaan hak dan di dalam persamaan derajat. Bagi Cak Nur, keadilan sosial memastikan setiap manusia, setiap laki-laki maupun perempuan, Cak Nur menyebutnya wanita, Muslim dan non-Muslim, memperoleh sepantasnya suatu pengakuan identitas dan kebebasan, dan maupun distribusi rezeki, distribusi kekayaan, untuk memenuhi kebutuhan pokok secara merata, menerapkan egalitarianisme, seperti tadi disebutkan oleh Ibu Omi, dan juga di dalam kesempatan yang sama. Cak Nur mengatakan, apabila norma-norma itu telah dengan sendirinya kita terima dan kita setujui, maka tidak kurang pentingnya adalah bagaimana melaksanakannya dalam tindakan-tindakan konkret. Jadi, menurut Cak Nur, tugas kita bukan hanya menerima norma, mengadopsi norma, mempromosikan norma, tetapi melaksanakannya di dalam tindakan-tindakan nyata. Berteologi dalam Cak Nur juga berarti bertindak. Tetapi sebenarnya dari mana kita memulainya untuk keadilan sosial ini? Menurut dia, menurut Cak Nur, salah satu aspek keadilan sosial itu ialah pembagian kekayaan nasional. Dan saya setuju. Semua agama meletakkan nilai-nilai keadilan sosial. Dan beragama itu bukan hanya berpikir, bukan hanya mengerti, tetapi juga bertindak untuk menegakkan keadilan sosial. Dan kita harus mengkoreksi distribusi kekayaan material yang tidak merata, penyediaan kebutuhan pokok bagi kaum miskin yang membutuhkan, maupun juga perlindungan yang lemah melawan eksploitasi ekonomi yang kuat. Apa sebenarnya yang dibayangkan oleh Cak Nur di dalam distribusi kekayaan yang merata itu? Agama-agama, kata Cak Nur, mengutuk
ketidakadilan sosial. Dan tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, katanya, apalagi yang menghalang-halangi terwujudnya keadilan sosial, dikutuk dengan keras. Cak Nur melukiskan sebuah ayat di dalam surah Al-Takatsur, Al-Humazah, dan juga sampai dengan Al-Taubah, tentang bagaimana Al-Quran dan Tuhan mengutuk ketidakadilan sosial, mengutuk keserakahan ekonomi. Dan ketidakadilan sosial di Indonesia hari ini, bahkan juga di dunia, masih sangat parah. Ekonomi kita sedang sulit, harga komoditas rendah, minyak impor, neraca dagang defisit, hutan dibongkar, dibakar, dan dilempar ke pasar. Pembela keadilan sosial dan pembela-pembela HAM dikriminalisasi, diseret, diintimidasi, dan ada yang dieksekusi. Modal asing dikejar dengan RUU Omnibus dan deregulasi. Daya tawar buruh, terutama buruh perempuan, semakin lemah apabila undang-undang semacam ini terus dipaksakan. KPK, buah reformasi yang diperjuangkan oleh Cak Nur, dikebiri. Undang-undang mineral dan batu bara yang selama ini menimbulkan ketimpangan sosial, ketimpangan lingkungan, ketimpangan hak asasi manusia, meluaskan akses oligarki pada kekayaan alam. Nah, di dalam konteks itu, Cak Nur mengambil satu surah At-Taubah di dalam Al-Quran, yang artinya, adapun mereka yang menimbun emas, menimbun perak, dan tidak menggunakan di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa yang pedih, yaitu suatu ketika harta mereka, emas dan perak itu, dipanaskan di dalam api neraka, kemudian disetrikakan kepada keningnya, lambungnya, dan kepada punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu tumpuk untuk kepentingan diri kamu sendiri di dunia. Maka sekarang rasakanlah akibat harta yang dulu kamu tumpuk itu. Firman ini menentang keserakahan ekonomi. Dan Cak Nur memimpikan sebuah pergeseran sosial dalam istilah Cak Nur, yang menolak cara berpikir yang fatalistik terkait distribusi rezeki. Ia mengingatkan bahwasanya Ferdinand Lassalle gagal menggerakkan kaum melarat, memberontak dari kemiskinan akibat sikap-sikap yang nerimo. Dan ini sikap yang tidak asing di dalam masyarakat Islam. Surah Yasin ayat ke-47 mencatat kepada mereka yang diserukan keadilan sosial justru balik berkata, apakah kami harus memberi makan kepada orang yang jika Tuhan menghendaki, maka dia akan memberinya makan. Bagi Cak Nur, salah kalau kita menganggap kemiskinan dan kekayaan adalah takdir Tuhan. Sebab itu adalah sama dengan menyalahkan Tuhan sebagai pencipta kepincangan sosial. Keberatan atas kemiskinan, menurut Cak Nur, bukanlah karena ia menjauhkan manusia dari kebahagiaan. Karena orang miskin bisa saja tidak lebih sengsara dari orang yang kaya. Dan orang yang kaya bisa tidak merasakan kebahagiaan meski penuh dengan kehormatan. Tetapi, kata Cak Nur, karena kemiskinan memperosotkan harkat dan martabat kemanusiaan dari yang kaya maupun yang miskin. Cak Nur meyakini beberapa hal. Pertama, katanya, apabila kemelaratan melahirkan penyakit menular, maka yang kaya juga akan dapat ketularan. Yang kedua, jika kemiskinan mendorong situasi kejahatan, maka yang kaya akan takut dan melindungi miliknya yang mahal. Ketiga, kata Cak Nur, jika kemiskinan melahirkan perangai buruk dan tutur bahasa yang kasar, maka anak-anak si kaya juga akan menirunya, betapapun mereka dicegah. Dan pencegahan itu sendiri mungkin bisa lebih tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak itu. Keempat, kata Cak Nur, jika seorang gadis cantik miskin bisa sampai pada situasi menjual diri demi segera mendapatkan uang, maka kemiskinan itu juga akan meracuni darah-darah anak muda yang kaya-kaya. Inilah yang terjadi di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan yang hendak dikatakan oleh Cak Nur adalah ketimpangan kekayaan harus dikoreksi. Ada banyak lagi sebenarnya pemikiran Cak Nur tentang keadilan sosial. Ilustrasi pembagian roti harus merata, pembebasan beras, perbaikan taraf hidup rakyat di desa, kepentingan partai yang bertentangan dengan kaum buruh, sampai dengan soal keadilan sosial sebagai aspek prinsipil dari pembangunan manusia.
atau pembangunan nasional. Cak Nur juga menyinggung tentang pesan Islam untuk melindungi yang lemah dari melawan eksploitasi ekonomi. Dan perlu dicatat bahwa salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang dominan saat ini terjadi di sektor sumber daya alam. Dan korbannya adalah masyarakat akar rumput. Beberapa hari lalu kita saksikan Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, dijemput paksa di depan keluarganya oleh aparat keamanan bersenjata laras panjang, diperlakukan seperti pelaku kejahatan terorisme. Tokoh adat ini sebelumnya memprotes pembabatan hutan. Tokoh adat ini diprotes, dituduh meminta uang, padahal sudah dibantah oleh aktivis masyarakat adat Kasmita Widodo. Dan keberpihakan negara di dalam kasus ini tampaknya lebih mengarah pada perkebunan sawit. Dalam kasus Effendi Buhing, PT Sawit Mandiri Lestari di Kalimantan Tengah. Satu provinsi yang banyak mengandung kelapa sawit. Dan ini bukan satu-satunya serangan terhadap pembela HAM. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia mendokumentasikan setidaknya ada lebih dari 300 pembela HAM yang diserang. Termasuk pembela HAM perempuan, pembela HAM lingkungan, pembela HAM hak-hak tanah adat di Sumatera. Dan di tahun lalu, itu sudah 300. Di tahun 2020, Kemitraan Partnership for Governance Reform merekam 86 serangan terhadap pembela HAM sektor lingkungan dan berdampak pada 283 warga, termasuk 7 orang yang terbunuh. Banyak di antara mereka yang dituduh antek asing, dituduh anti-Islam, dituduh merusak iklim investasi. Satu tuduhan yang menafikan fakta tentang universalitas Islam, tentang spirit kemanusiaan di dalam nasionalisme, dan tentang fakta bahwa investasi yang tidak terkontrol telah merusak lingkungan, memicu protes kolektif masyarakat bawah, dan melahirkan lingkaran kekerasan yang tidak berkesudahan, terutama terhadap hak-hak perorangan. Bagi Cak Nur, kekayaan dan kemiskinan itu adalah produk dari ketidakadilan struktural. Dalam hal ini, ia mengkritik ilusi jerih payah si kaya yang diberikan hak istimewa oleh negara, dan fatalisme si miskin yang terjerabut dari akses ekonomi. Cak Nur mengilustrasikan bahwa si kaya kemudian berkata, semua harta benda ini adalah hasil keringatku sendiri, dan salah kalian orang miskin apabila tidak cakap di dalam mengumpulkan kekayaan. Cak Nur juga memberi ilustrasi bagaimana si miskin berkata, sudah terlanjur aku menjadi melarat dan tidak ada gunanya menyembunyikan kemelaratan itu lagi. Dalam ungkapan itu, seolah-olah sistem tidak berperan sama sekali. Cak Nur menolaknya dan mengajak kita untuk mendorong pergeseran sosial dalam istilahnya, dengan memikirkan pilihan-pilihan sistem distribusi dan bergerak mewujudkan perubahan sistem distribusi kekayaan dengan lebih adil. Sebab Islam dan agama-agama mengajarkan keadilan sosial melalui pengakuan atas persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan, mengingat keragaman atau pluralitas dari kemampuan manusia, baik fisik maupun psikis, dan karenanya melahirkan keragaman hasil. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran juga. Dan bukankah keprihatinan Nabi, kata Cak Nur, dalam sebuah diskusi dan sebuah makalahnya, bukankah keprihatinan Nabi pada masyarakat Makkah ketika itu, bukan hanya karena pemberhalaan, bukan hanya karena penyembahan berhala, tetapi juga karena kezaliman sistem ekonominya. Dari uraian-uraian inilah kebebasan individual yang universal, keadilan sosial yang juga universal, kita bisa menarik kesimpulan bahwa universalitas hak asasi manusia tidak perlu diragukan lagi, adalah bagian dari identitas dan semangat kebangsaan. Mempertentangkan HAM dengan semangat kebangsaan, semangat keislaman merupakan kekeliruan yang fatal dan ahistoris. Dan sekali lagi seperti dikatakan oleh Cak Nur, HAM merupakan kebanggaan bangsa Indonesia dan merupakan kewajiban agama-agama untuk dijalankan oleh para pemeluknya.
Dan itu telah menjadi bagian dari kaidah negara hukum kita, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, TAP MPR tahun 98, yang ketika itu diperjuangkan Cak Nur bersama para anggota Komnas HAM tahun-tahun 97 dan 98, melalui surat-surat yang bisa kita lacak validitasnya. Dan untuk meneruskan Cak Nur, dalam kesimpulan saya, maka bukan hanya kita wajib memperjuangkan kebebasan individual, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial. Di sini saya tidak hendak mempersoalkan sebagian kalangan yang memperdebatkan apakah Cak Nur seorang kapitalis religius yang menjunjung tinggi kebebasan individual atau seorang sosialis religius yang percaya bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan secara kolektif. Dalam pandangan saya dan banyak para aktivis HAM, dan di dalam perspektif hak asasi manusia, kedua-duanya, baik itu kebebasan individual, political freedom, kebebasan politik, maupun juga social justice atau keadilan sosial, keduanya tidak terpisahkan. Bukan pilihan yang ini atau yang itu. Dan yang menjadi soal saat ini, kebebasan individual kerap dipolemikkan di dalam pertentangan-pertentangan identitas, atau yang disebut Marcus Michener sebagai rivalry populism. Sementara ketidakadilan sosial kerap dieksploitasi untuk memprovokasi golongan masyarakat miskin di tingkat bawah demi ambisi kuasa. Dan sangat disayangkan seandainya pemikiran Cak Nur tentang keadilan sosial kurang dibicarakan mendalam oleh kita, oleh para peminat studi pemikiran Cak Nur, termasuk oleh para pengikutnya yang cenderung menitik beratkan pemikiran almarhum pada inklusivisme, pada pluralisme dalam beragama. Saya menaruh hormat pada Mas Mun'im, Mas Budi, yang menantang ortodoksi agama, dan telah menyediakan banyak sekali pemikiran-pemikiran alternatif untuk memecahkan kebekuan pertentangan-pertentangan identitas. Tapi yang ingin saya tekankan di dalam kesempatan ini adalah bahwa pluralisme dan inklusivisme itu yang diajarkan oleh Cak Nur mengandaikan pengakuan kepada eksistensi martabat manusia bukan hanya berdasarkan suku, agama, dan ras, tetapi juga gender dan juga strata sosial, bahkan geografi sosial. Konsep keadilan sosial Ibu Bapak yang saya hormati, saya mohon maaf Bu Omi dan keluarga. Jadi tadi saya sampaikan satu pokok kesimpulan bahwa pluralisme dan inklusivisme yang diajarkan oleh Cak Nur itu sangat penting, sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Tetapi pluralisme dan inklusivisme itu mengandaikan bukan hanya pengakuan eksistensi martabat manusia berdasarkan suku, ras, agama, tetapi juga berdasarkan dimensi gender, dimensi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga dalam dimensi status sosial antara Jawa dan bukan Jawa, antara utara dunia dan selatan dunia. Dan karena itu sangat disayangkan apabila pemikiran Cak Nur tentang keadilan sosial tidak banyak kita bicarakan. Tidak banyak kita bicarakan mendalam, atau tidak banyak dibicarakan oleh para peminat studi Cak Nur, termasuk para pengikutnya yang cenderung menitik beratkan pemikiran Cak Nur pada inklusivisme dan pluralisme beragama. Dengan segala hormat, saya tadi sudah menyebutkan bagaimana Mas Mun'im, Mas Budi, Kang Yudi mengisi cakrawala kehidupan kebangsaan kita dengan pandangan-pandangan kebangsaan, dengan pandangan-pandangan kemajemukan, yang tentu saja telah menyumbang besar bagi kehidupan kemajemukan kita. Tetapi yang juga penting untuk ditekankan adalah bahwa konsep keadilan sosial Cak Nur ini adalah sesuatu yang sangat relevan untuk kita refleksikan pada hari ini, untuk kita terapkan pada hari ini ketika oligarki dan kaum konservatif Islam mengeksploitasi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi untuk mengembangkan populisme Islam yang sektarian, Islam yang eksklusif. Dan memang ketidakadilan sosial lebih lahir akibat dari predatory politics di dalam oligarki, bukan politik identitas. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah
oligarki telah memakai politik identitas sebagai alat politik predatori mereka, seperti dijelaskan dengan baik oleh Profesor Fedi Hadis, atau seperti dijelaskan oleh Marcus Missner tentang rivalry populism. Bagaimana kaum teknokrat, kaum developmentalis, dan kaum nasionalis chauvinistik telah memanfaatkan sentimen-sentimen identitas untuk tetap melanggengkan pengerukan kekayaan alam untuk golongan mereka sendiri. Karena itulah penting bagi setiap kaum progresif Islam Indonesia untuk mengatasi soal ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi di masyarakat kita di dalam sebuah praksis yang melampaui retorika pluralisme yang kian tergerus maknanya oleh sebab kooptasi politik. Dan kebebasan individu yang diperjuangkan oleh Cak Nur bukanlah kebebasan individu yang bersifat predatori, baik secara politik maupun secara ekonomi. Persoalan Islam dan HAM bagi Cak Nur adalah juga persoalan pembagian rezeki yang tidak merata. Dan itu harus kita isyaratkan di dalam satu keberpihakan, bukan hanya pada aspek teologis, tetapi juga pada aspek tindakan, pada aspek amal, bukan hanya pada aspek iman. Untuk apa? Untuk membela mereka yang terpinggirkan, kaum du'afa, dan juga mereka yang tertindas, kaum mustada'afin. Dan kita juga dengan demikian tidak perlu lagi mempertentangkan keduanya. Sama halnya ketika kita tidak perlu meributkan apakah musik itu haram di dalam pandangan Islam. Karena itu hanyalah pertentangan populistik yang belum tentu skriptual dan belum tentu memiliki dimensi etik. Sebagaimana diingatkan oleh Rumi dalam Masnawi, musik yang haram adalah bunyi gemerincing sendok dan garpu beradu dengan piring yang terdengar hingga ke telinga si miskin. Itulah pesan-pesan keadilan sosial yang sebenarnya bisa disimpulkan bersamaan dengan pesan-pesan kebebasan individual yang telah diajarkan oleh Cak Nur, diteladankan oleh Cak Nur kepada kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengajukan sedikit kritik. Karena bagaimanapun Cak Nur adalah manusia biasa. Dan izinkan saya sebagai seorang pembelajar yang tidak luput dari khilaf, dari salah, untuk memberi kritik ini. Dalam pandangan saya, Cak Nur masih perlu lebih mengajarkan kita kembali tentang pemikiran-pemikirannya di dalam tindakan-tindakannya. Bahkan ketika tindakan-tindakannya gagal memenuhi apa yang saya harapkan ketika bergumul dengan Islam, keadilan ekonomi, dan juga keadilan politik. Yaitu Cak Nur memediasi islah antara Jenderal Trisutrisno dan sejumlah petinggi militer yang lainnya dengan korban peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priuk 12 September 1984. Tragedi ini adalah tragedi yang terjadi karena Pancasila dijadikan, dalam istilah Cak Nur, dijadikan pentung suci. Dan islah di dalam konteks itu menurunkan semangat kami sebagai generasi muda di Kontras yang sedang melatih para korban untuk bisa bersaksi di pengadilan. Mereka adalah kaum du'afa, mereka adalah kaum mustada'afin yang didera kesulitan ekonomi dan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi, perlindungan sebagai saksi korban, atau perlindungan sebagai korban. Kita tentu bisa berdebat apakah islah sesuai dengan standar HAM. Tetapi yang pasti itu membuat saya dan kawan-kawan di Kontras bertanya-tanya, seberapa jauh sebenarnya Cak Nur sungguh-sungguh di dalam mewujudkan tindakan untuk membela hak asasi manusia. Bukankah ia pernah mengingatkan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa barang siapa yang membunuh seseorang tanpa kesalahan pembunuhan atau pengrusakan di muka bumi, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menolong hidup seseorang, maka bagaikan menolong hidup seluruh umat manusia. Dan secara hukum, institusi tempat Cak Nur bekerja, yaitu Komnas HAM, menyebut peristiwa Priok sebagai crimes against humanity, yaitu suatu kejahatan yang sangat serius, the most serious crimes, yang di dalam kalangan para sarjana hak asasi manusia disebut sebagai hostis humanis generis. Dan itu artinya musuh
seluruh umat manusia. Dengan itu, dengan kejahatan itu, dengan status jus cogens, maka pelaku kejahatan ini tidak boleh dibebaskan dari tanggung jawab kriminal atas alasan apapun. Apakah pernah diadili sebelumnya, double jeopardy, ataukah alasan kadaluarsa, statute of limitation, atau alasan perintah atasan, superior order, atau adanya pengampunan, amnesty. Dan pelaku kejahatan ini mutlak harus diadili. Biarkan para hakim itu yang menentukan keadilan. Dan suatu kejahatan ini sebenarnya yang meminjam Cak Nur mutlak dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Maksudnya suara korban. Tetapi Cak Nur pasti mengerti. Saya yakin pasti ia mengerti. Dan ia juga mengerti. Dan mungkin ia memilih sebuah jalan tengah, sebagaimana yang menjadi ciri khasnya, bahwa di dalam Islam, selain kisos, juga ada jalan tengah untuk memaafkan. Dan memaafkan itu derajatnya lebih tinggi daripada berbalas dendam. Saya tidak menyangkal ada negara memilih penyelesaian di luar pengadilan, mendasarkan diri pada konsep restoratif justice. Tetapi itu bukanlah pilihan. Baik pendekatan keadilan restoratif maupun keadilan retributif sama-sama wajib diterapkan oleh negara dan sama-sama mewajibkan pengungkapan kebenaran, the truth. Dan apakah islah itu membawa kebenaran? Apakah islah itu benar-benar dalam rangka membawa kita pada ketakwaan untuk mengakui kebenaran, sepahit apapun itu, bersikap adil, berbuat adil kepada siapapun. Seperti juga Nabi Muhammad telah mengatakan, kalau anakku yang mencuri, aku yang akan memotong lengannya. Dan bukankah pada 12 April 2001 Cak Nur pernah diusulkan oleh Ketua DPR Akbar Tanjung dan oleh Menteri Pemerintah Profesor Muladi ketika itu untuk menjadi Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mengapa ia keberatan dengan alasan tidak pernah menderita seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan? Bukankah dengan Komisi Kebenaran itu ia bisa mendekatkan kita pada keadilan, pada kebenaran, tidak hanya kepada para korban pelanggaran HAM yang terkena dampak dari pelanggaran kebebasan politik atau kebebasan individual, tetapi juga mereka yang tergusur, rumahnya tergusur, tanahnya tergusur, ternaknya tergusur seperti di Tawangsari, di Aceh, di Papua, atau dimanapun, dalam pengertian korban-korban ketidakadilan sosial. Ataukah ia sebenarnya tidak sabar menunggu keputusan hakim yang ketika itu belum bersidang untuk pengadilan, atau belum cukup sabar untuk menunggu terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Ataukah ia sebenarnya sedang berdamai dengan kalangan Islam yang kanan ketika itu, seperti AM Fatwa yang berseberangan dengannya pada tahun 1980-an? Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Khalid Abul Al-Fadl, bahwa mengejar keadilan, the pursuit of justice, itu mewajibkan umat Islam untuk menemukan sistem di mana orang harus memiliki akses pada kekuasaan, pada badan, pada institusi di dalam masyarakat, dalam rangka memperbaiki ketidakadilan dan melindungi orang dari penindasan. Dan di dalam pemikiran moderat, kata Al-Fadl, baik akses ke badan kekuasaan maupun akuntabilitas diperlukan di dalam sistem apapun yang mampu mencapai keadilan. Saat itu, bagi saya, islah Cak Nur berada di luar sistem, berada di luar kelembagaan, tidak melindungi semua korban penindasan, bahkan meniadakan keadilan, meniadakan peluang untuk adanya kebenaran. Tentu sikap Cak Nur terkait islah mengingatkan saya pada sikap Cak Nur ketika tanda petik memberi persetujuan pelarangan tabloid Monitor yang diprotes keras kalangan Islam karena merilis jajak pendapat yang menetapkan popularitas Nabi Muhammad SAW di urutan ke-11. Dalam catatan salah satu guru saya, Aspinall, tahun 2005, ia mengatakan bahwa dengan sikap itu, Cak Nur hendak mencoba untuk tetap dapat memiliki kebebasan di dalam bertindak. Bagi saya, sikap tersebut merefleksikan kecenderungan Cak Nur untuk mencari jalan tengah, menenangkan kemarahan kalangan Islam pada kasus tabloid Monitor, dan bukan dalam rangka membenarkan pelanggaran kebebasan pers, atau kebebasan berpendapat, atau kebebasan individual yang lainnya.
Lagi pula, publikasi monitor itu tidak sedang menentang pemerintah. Dan kita tahu catatan Marcus Michener, Greg Philly, atau catatan Edward Aspinall dalam transisi politik, dalam oposisi Indonesia, dalam proses suksesi Soeharto, peran Cak Nur sangatlah besar. Ia adalah orang yang sangat kritis dan bisa secara lugas mengatakan Presiden Soeharto harus berakhir. Dan Cak Nur bukan hanya bertindak secara individual, ia bersama kawan-kawannya di Komnas HAM menyurati resmi kepada Presiden untuk mengundurkan diri. Dan surat itu bisa kita lacak akurasinya. Jadi itu saat itu, dan saat ini saya percaya bahwa tindakan Cak Nur bukanlah tanpa alasan. Situasi hukum kita sudah terlalu lemah untuk menyalahkan seorang Cak Nur semata. Sebagai sebab gagalnya keadilan atas kasus Priok, situasi gerakan HAM, gerakan sosial, gerakan lingkungan, gerakan anti korupsi, gerakan masyarakat madani atau masyarakat madaniyah terlalu lemah untuk bisa memenangkan sebuah pepatah Arab yang sering kali diingatkan oleh Cak Nur. Al-haqqu yutlabu la yuta. Hak itu harus dituntut, tidak dihadiahkan. Dan karena itulah dalam tantangan iklim politik saat ini, saya kira kita harus bersuara, kita harus menuntut, kita harus berhenti untuk berharap adanya hadiah tentang kebebasan, tentang keadilan. Jangan sampai keadaan kita, iklim politik kita, memasuki apa yang Cak Nur pernah sebut sebagai gridlock. Satu situasi di mana terjadi kemacetan lalu lintas di perempatan, lampu pengatur lalu lintas padam, sopir kendaraan saling serobot karena tidak taat dan saling mengancam. Saat mengikuti konvensi Presiden Partai Golkar, ketika itu Cak Nur tampaknya membayangkan politik kita, politik Indonesia, sebagai politics dalam bahasa Inggris. Sehingga bisa didialogkan gagasan-gagasan besar, atau dalam istilah Cak Nur, ada dialog-dialog besar perihal Islam, perihal peradaban, perihal HAM yang universal. Tetapi ia dan kita harus kecewa bahwa kenyataannya yang terjadi bukanlah politics, tetapi politicking. Bukanlah dialog-dialog besar, tetapi dialog-dialog kecil yang transaksional. Berat memang, tetapi seperti dikatakan oleh Muhammad Arkun, bahwa kita harus terus menyerukan pentingnya aktivitas intelektual, aktivitas sosiologis, hukum, dan filosofis dalam rangka memulihkan akal budi agama menuju humanisme universal. Dan seperti kata Cak Nur, HAM adalah kebanggaan bangsa Indonesia. HAM adalah kewajiban agama-agama, baik itu kebebasan individual, kebebasan politik, maupun keadilan sosial. Mudah-mudahan dengan mengenangnya, maka kita bisa menyegarkan kembali pemahaman hak asasi manusia di tengah iklim politik kita yang berubah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Usman Hamid. Kita sangat menikmati, saya kira, selain saya dan teman-teman di forum ini sangat menikmati dari perspektif